Pokoknya kamu kalau berguru dengan saya gak akan miskin selama-lamanya. Daftar gak besok-besok sama saya? Pasti. Tapi kalau saya bilang berguru dengan saya akan menyiapkan ruang dalam dirimu supaya kamu bisa menerima apapun yang tidak kamu sukai dalam hidup. Itu pelajaran. Yang ditawarkan tuh dua. Hei Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu satu pohon kuldi yang akan menghasilkan buah kuldi? Tadi segala pengetahuan, segala informasi, ada buahnya, ada sumbernya. Yang kedua adalah kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Nih saya kasih tahu, Bapak Ibu siap-siap aja dengan perubahan. Tapi Bapak Ibu begitu menyiapkan diri hanya di zona nyaman, tidak siap perubahan. Padahal perubahan itu hukum alam dan pasti terjadi. Pasti Bapak Ibu akan menolaknya. Betul? Pasti kelapar-kelepar lah. Betul gak? Jatuh? Jatuh. Jadi cerita ini kalau dipahami secara hakikat seperti ini, ada gak manfaatnya buat kehidupan kita saat ini? Ada? Coba Bapak Ibu tahu ceritanya kan tentang ini? Oh dulu malaikat dan iblis disuruh sujud pada Adam. Ceritakan sama anak. Anaknya nanti cerita lagi pada anaknya. Dulu. Nah anaknya yang sudah punya anak. Kan anakan lagi. Itu. Diceritakan lagi. Oh dulu. Jadi Quran tuh kalau nggak dulu, ya ntar. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya kita melupakan saat ini. Berkah saat ini hampir tidak kita sentuh. Ngerti ayat ini? Oke, jadi yang tawarkan berapa? 2 ya, pohon huldi dan kerajaan. Banyak tawaran begitu dalam hidup? Ya, pokoknya kamu kalau berguru dengan saya gak akan miskin selama-lamanya. Daftar gak besok-besok sama saya? Pasti. Tapi kalau saya bilang berguru dengan saya akan menyiapkan ruang dalam dirimu supaya kamu bisa menerima apapun yang tidak kamu sukai dalam hidup. Itu pelajaran dari saya. Saya akan menyediakan ruang dalam otakmu itu, dalam pikiranmu itu supaya kamu bisa menerima yang kamu tidak suka dalam hidup. Sebab di balik yang tidak suka itu Allah sedang menunggu kamu. Kalau saya bilang begitu pasti pada hilang. Gak ada yang daftar. Betul gak? Kalau saya bilang saya bisa ngajarin kalian supaya tetap jadi pejabat sampai kiamat. Banyak yang daftar sama saya. Pasti banyak. Dan saya sampai hari ini tidak pernah menawarkan apa-apa kecuali menyampaikan pada Bapak Ibu bahwa hidup adalah perubahan. Bahwa hidup adalah ketidakpastian. Makanya saya justru mengajarkan siapkan diri menghadapi ketidakpastian itu. Saya tidak pernah menawarkan seperti iblis, seperti setan. Pokoknya aku akan tawarkan kepada kamu kerajaan yang kamu tidak akan pernah runtuh. Ayat 121. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Aurat apa? Aurat ini berhubungan dengan aib. Aurat ini berhubungan dengan jatuhnya harga diri. Begitu seseorang itu memakan buah huldi dan dia telan buah huldi itu, dia turun dari nur ke nar, dia turun dari alam tinggi ke alam rendah. Misalnya
melakukan kejahatan, melanggar kemanusiaan, melakukan korupsi. Lihat auratnya. Terbuka? Terbuka? Terbuka. Dibuka sama media sosial semuanya. Dihabisi sama media sosial semuanya. Jatuh, gak ada harganya lagi. Makanya begitu auratnya sudah terbuka, ingin ditutupi lagi auratnya, aib-aibnya. Gimana caranya? Dia ngambil lagi daun-daun surga pelan-pelan untuk menutupi auratnya. Maka dia mencoba melakukan recovery ulang. Capek hidup kayak gitu. Coba lihat Bapak Ibu. Cuman senggol-senggolan di jalan. Kemudian bunuh orang. Belasan tahun tinggal di penjara. Diberitakan kemana-mana auratnya. Diberitakan kemana aib-aibnya. Disebarkan secara luas. Dan semua televisi, media sosial menyebarkannya. Disebut viral. Saya juga viral. Penyebar aliran sesat. Saya tidak takut dan saya tidak malu. Karena saya tidak melakukan kejahatan. Saya bukan koruptor, saya bukan penjahat, saya tidak merugikan banyak orang. Dan justru lewat kajian-kajian ini, banyak orang-orang yang tersadarkan, tercerahkan, mereka yang mau. Saya tidak akan berhenti. Saya akan terus melakukan ini. Ini kebenaran. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Pahami percakapan Allah, Adam, malaikat dan iblis seperti cerita sastra. Percakapan seperti cerita sastra dalam sejarah. Dapat manfaat apa? Betul nggak? Allahnya di luar, Adamnya di mana, iblisnya di mana, malaikatnya di mana, syaitannya di mana. Padahal itu adalah kehidupan kita. Kita sedang dialog dengan diri kita setiap saat di ruang dan waktunya. Itu kontekstual, itu juga konseptual. Makanya jangan sampai kita mengalami brain rot tadi. Brain rot. Brain kita, otak kita terpapar oleh kedangkalan pengetahuan. Sehingga kita tidak bisa berpikir kritis lagi, tidak bisa berpikir kreatif lagi. Jujur, apakah Adam ini, kesadaran murni pada diri ini, sering jatuh? Sekarang mengerti? Ya. Jatuh dengan pasangannya. Yuk sekarang kita kembali. Makanya di dalam Quran, Summajtabahu Rabbuhu. Kemudian Tuhannya memilihnya. Kembali kepadanya. Fataba alaihi wahada. Dan mendapatkan petunjuk. Gak apa-apa Bapak Ibu, gak apa-apa. Kalau Adam ini pernah jatuh, terusir dari surga, terusir dari nur menjadi nar. Gak apa-apa sepanjang nar itu bukan untuk menggosongkan. Sepanjang nar itu untuk mematangkan. Apinya kita kendalikan. Kalau dikendalikan kan masakan kita jadi enak, Goreng ikan enak, goreng pindang enak, semur jengkol jadi enak. Betul? Semua jadi matang, semuanya jadi sempurna. Kalau nar itu adalah cara semesta untuk mematangkan kita, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita harus diajarkan lewat kesalahan untuk menemukan kebenaran. Tetapi kata ayat ini, Summajtabahu Rabbuhu. Kemudian Tuhannya memilihnya. Fataba, kembali kepadanya. Fataba alaihi wahada, dan mendapatkan petunjuk. Itulah endingnya, akhirnya dari Adam. Dia pulang. Dia kembali kepada kesadaran murni itu. Untuk memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak apa-apa proses hidup kita seperti itu.
gak apa-apa. Paham Bapak Ibu? Lalu Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, awas, akan datang petunjuk dariku. Lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jadi maksudnya, yuk kembali kepada sistem awal, sistemnya Allah. Dengarkan suara kebenaran dari dalam dirimu, supaya kesadaran murnimu tidak dikelabui oleh hawa, oleh diri palsu. Keren gak Bapak Ibu kalau Quran dipahami kayak gini? Keren gak? Terasa gak manfaatnya sekarang? Terasa. Ya, di mana dialog itu? Hebat. Perang Bharatayuda, ada peran-peran, ada Arjuna, ada Nakula, ada Sadewa, ada Yudhistira, ada Bima. Itu semua itu adalah cerita di dalam diri kita. Ada Duryodhana peran itu. Ada Guru Bhisma, ada Guru Dorna. Tapi di dalam diri kita juga ada Krishna yang suka mengingatkan tentang kebenaran itu. Tapi kita kadang-kadang dengar Dorna, dengan Guru Bhisma, dengar Duryodhana. Ya, suara Krishna begitu jelas di dalam sini. Gak mau kita dengar. Yuk sekarang, kalau kamu masih mau kembali kepadaku, kata Allah, kembalilah. Kembalilah. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ini Toha 124. Ya, jadi ini berurutan ya Bapak Ibu tadi, surat Toha dari 115 terus. Ya, ini kita udah masuk di 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kebangkitan dalam keadaan buta. Hidupnya sempit. Jadi sekarang mohon maaf. Kenapa ya hidup saya sempit? Pikiran sempit, pengetahuan sempit, ekonomi sempit, hubungan sosial sempit, pertemanan sempit. Siapa yang bikin kesempitan itu? Terlalu banyak makan buah khuldi. Itu aja. Ya. Oke? Nah, kita sekarang hidup di dunia dengan laju perubahan yang sangat cepat. Setuju? Barangkali Bapak Ibu baru saja beli HP baru, sudah ada generasi lebih baru lagi. Baru saja beli laptop baru, sudah ada generasi baru lagi. Itu dalam sisi perubahan teknologi. Apalagi perubahan dalam sisi kehidupan, perubahan dalam cara berpikir, dalam budaya, dalam tradisi. Karena arus globalisasi tidak bisa dihentikan lagi. Laju perubahan tidak bisa kita kendalikan. Satu-satunya cara yang paling cerdas, yang paling jenius apa? Kita adaptif terhadap perubahan itu. Karena manusia yang akan hidup adalah mereka yang adaptif terhadap perubahan. Bukan yang kuat, yang jenius. Makanya jenius dari kata jin. Kalau jin dalam diri kita itu, energi dalam diri kita yang tersembunyi itu, kita latih untuk hal yang positif. Jadi jenius. Ya. Ibu bapak tidak bisa menghindar dari ketidakpastian hidup, betul? Siapa yang bisa menjamin kalau masjid ini seminggu yang akan datang, 2 minggu akan datang masih berdiri? Gak ada. Demikianlah kompleksitas kehidupan. Siapkan diri kita untuk memasuki area itu dengan kebijaksanaan. Krisis identitas. Di mana setiap anak kehilangan jati dirinya.
Karena dipaksa harus menjadi seperti yang orang tua mau. Atas nama kasih sayang, lalu anak dibentuk harus seperti ayah ibunya. Lalu anak kehilangan identitas diri, tidak menjadi dirinya sendiri. Dan kasus semacam ini justru semakin banyak. Karena orang tua menggunakan figur otoritas dan menggunakan otoritasnya untuk mengatur-ngatur anak. Pendidikan anak diatur sama orang tuanya. Pekerjaan anak harus ngikutin keinginan orang tuanya. Bahkan jodoh anak pun harus seperti yang orang tua mau. Rusak kehidupan. Semakin tidak menjadi dirinya sendiri. Banyak manusia di kehidupan ini kehilangan arah, kebingungan, tidak mengenal diri sendiri. Bahkan kita pun, karena semakin banyak kita memakan buah khuldi, buah pengetahuan dari manapun datangnya. Furqan kita belum hidup, belum bisa memfilter. Apa yang terjadi? Bukan kita menjadi diri sendiri, malah kita kehilangan jati diri kita. Bingung hidup. Makanya sampai diceritakan di dalam Quran surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada. Pernah dengar kata-kata itu? Wa wajadaka dolan fahada. Kamu saat itu sedang dolan, bingung, tersesat, kehilangan jati diri. Fahada. Lalu aku menunjukkan jalan kepadamu. Tetapi saat ditunjukkan jalan pun tidak mengerti kalau itu jalan. Karena kita mengira jalan itu kosong. Padahal jalan kita justru penghalang jalan. Dibutuhkan kendali. Dibutuhkan kemampuan mengubah perspektif terhadap hidup. Agar mampu menghadapi tantangan dengan sikap bijaksana dan tenang. Itu yang dibutuhkan sekarang. Dibutuhkan kemampuan untuk fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Ingat Bapak Ibu. Jangan berfokus pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Fokus saja pada hal yang bisa dikendalikan. Yang bisa dikendalikan itu pikiran kita, perasaan kita, dan sikap kita. Orang di sekitar kita pun tidak bisa kita kendalikan. Begitu kita berfokus pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan kita mencoba mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa dikendalikan, siap-siap menderita. Hindari kecemasan terhadap hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Maaf, cemas. Padahal yang kita cemaskan itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan. Itulah yang disebut dengan penderitaan yang ilusi. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol. Itulah fondasi ketenangan batin kita. Apa yang bisa kita kontrol? Sekali lagi, pikiran kita, perasaan kita, sikap kita. Fokus ke situ. Sadar bahwa respon terhadap peristiwa eksternal itu pilihan. Kita mau responnya seperti apa terhadap peristiwa di luar kita, reaksi kita mau seperti apa, itu pilihan Bapak Ibu. Pilihan. Lihat saya semua. Ini HP saya sedang saya pegang. Bisa jatuh nggak HP ini? Kenapa jatuh? Kalau saya lepaskan. Nah, saya bisa pegang, bisa saya lepaskan, itu pilihan. Pilihan. Tapi begitu saya lepaskan, hukum alam juga bekerja. HP ini pasti jatuh ke bawah, tidak mungkin jatuh ke atas. Karena di sini ada hukum gravitasi. Dan hukum gravitasi ini kenikmatan Allah yang luar biasa. Gak kebayang kalau gak ada gravitasi. Kita pipis takut. Berak takut. Minum kopi gak berhasil. Sampai orang di luar angkasa itu di daerah yang non gravitasi, untuk minum kopi aja harus menciptakan gelas anti gravitasi.
Pasti mahal itu. Dan selama ini kita hidup di sini tenang-tenang aja karena kita tidak berpikir. Padahal bisa pipis cur ke bawah, pas ke toilet. Alhamdulillah, terima kasih gravitasi. Pernah begitu? Jauh-jauhan. Boro-boro nu kitu. Pipis aja tidak dirasakan. Coba sambil pipis tuh jangan sambil ngomong, rasakan. Terima kasih ginjal, terima kasih tubuh. Begitu cerdasnya kamu. Yang sudah tidak berguna lagi dalam tubuh dikeluarkan. Yang berguna diambil jadi aliran darahku. Terima kasih. Aku tidak punya kesanggupan untuk memilih. Dari air yang aku minum, mana untuk darahku, mana untuk otakku, mana untuk mataku, dan mana yang harus dikeluarkan lewat kemaluanku. Sadari coba. Kalau disadari, pipis aja bisa meditasi. Buang air besar aja bisa meditasi kalau disadari. Semua kegiatan kita dilakukan dengan ketergesa-gesaan. Bergerak terus. Di sini tetapi pikiran sudah di mana? Hilang kesadaran. Tidak mindfulness, itu bahasa kerennya itu. Makanya ada 4 kunci ketenangan batin. 1, belajar mengelola reaksi atau respon emosi terhadap peristiwa di luar kendali kita. Agar tidak terjerumus pada perasaan negatif yang merusak kesejahteraan mental dan fisik kita. 1 itu. Jadi belajar mengelola reaksi atau respon emosi terhadap peristiwa di luar kita. Belajar, itu harus belajar. Jangan setiap ada yang tidak suka langsung otomatis. Ada yang tidak suka langsung marah. Coba mindfulness. Beri jeda, tarik nafas. Kalau mau marah tuh tarik nafas dulu. Beri jeda sedikit. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, belajar merenungkan pengaruh tindakan dan sikap hidup sehari-hari terhadap diri sendiri dan orang lain untuk meningkatkan kebijaksanaan. Kalau Bapak Ibu sudah bertindak dalam kehidupan sehari-hari, bicara, bertindak, coba renungkan yang sudah dilontarkan lewat mulut dan tindakan itu. Apa dampaknya untuk diri sendiri? Apa dampaknya buat orang lain? Dengan sering merenungkan itu, kebijaksanaan kita akan naik coba. Dengan pasangan aja sederhana. Kita mengatakan gini, oh ternyata pasangan saya tidak suka. Udah, jangan diulang lagi. Kita kalau melakukan ini, ternyata pasangan kita tidak suka, stop atuh. Kita tidak merenungkan itu. Kalau kita sudah berkata, udah aja. Kalau sudah bertindak, sudah saja. Coba renungkan dampaknya bagi diri sendiri dan orang lain seperti apa. Oh ternyata memberikan kepedulian pada orang lain itu orang lain bahagia ya. Oh ternyata saya bahagia ya. Ya sudah. Saya akan lebih peduli lagi pada orang lain. Coba renungkan. Ini dalam rangka memfilter supaya tidak semua ya yang kita telan itu selalu menjatuhkan kita dari surga, dari nur ke nar. Yang ketiga, menyadari secara terus-menerus perbedaan hal yang dalam kendali dan di luar kendali. Sehingga membebaskan diri dari beban kekhawatiran. Oh ternyata anak saya tidak bisa saya kendalikan. Yang bisa saya kendalikan adalah pikiran saya terhadap anak saya. Bedakan. Mana yang bisa dikendalikan, mana yang tidak bisa kita kendalikan. Terus menerus disadari. Oh pasangan hidup saya tidak bisa saya kendalikan. Cara bicaranya, cara berpikirnya
cara bertindaknya di luar kendali saya. Makanya supaya saya tetap damai dan batin saya tetap tentram, saya kendalikan pikiran saya terhadap yang dia pikirkan. Saya kendalikan pikiran saya dan perasaan saya terhadap yang dia ucapkan. Saya kendalikan pikiran dan perasaan saya terhadap sikap dia. Tidak usah diubah yang di luar, karena itu tidak bisa dikendalikan. Coba kalau begitu, damai enggak batin kita? Yang keempat, belajar berempati pada aspek kemanusiaan yang lebih dalam, sehingga dapat mendukung dan memahami pengalaman orang lain. Belajar berempati pada aspek kemanusiaan. Belajar berempati kepada orang lain yang susah. Belajar berempati. Karena itu akan membuat kita bisa memahami pengalaman orang lain. Kalau ini yang 4 ini kita lakukan terus menerus, ini adalah kunci, 4 kunci bagi saya untuk mencapai ketenangan batin. Dan kita sadar bahwa sumber penderitaan kita bukan dari luar. Sumber penderitaan kita dari diri kita sendiri. Makanya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Lepaskan yang tidak bisa kita kendalikan. Emosi kita sepenuhnya dalam kekuasaan kita. Sekali lagi, apa itu emosi? Emosi adalah respon pikiran, perasaan terhadap peristiwa. Kita punya kuasa untuk mengendalikan emosi kita. Mau pikirannya seperti apa, mau perasaannya seperti apa, itu semuanya adalah kendalinya ada pada diri kita. Satu-satunya yang benar-benar kita miliki adalah reaksi kita terhadap peristiwa. Betul? Ada yang bisa mengendalikan peristiwa? Tidak ada. Tetapi reaksi kita terhadap peristiwa semua milik kita. Itu milik kita. Mau bereaksi seperti apa, itu sepenuhnya milik kita. Dari mana sumber penderitaan? Sumber penderitaan datang dari menolak kenyataan. Bukan dari kenyataan itu sendiri. Ulangi ya. Sumber penderitaan dari mana? Dari penolakan terhadap kenyataan, bukan dari kenyataannya. Ada orang yang ditinggalkan oleh pasangan, gak apa-apa. Tetapi menolak, itu jadi apa-apa. Kenyataannya tidak apa-apa. Tetapi penolakan terhadap kenyataan menjadi apa-apa. Karena menolak, jadi uring-uringan, jadi sedih, jadi itu, terus didramatisir. Hadapi tantangan. Kemajuan diri kita hanya akan terjadi kalau kita sanggup menghadapi tantangan. Bukan dengan cara menghindarinya. Kebijaksanaan adalah mengetahui perbedaan antara yang bisa kita ubah dengan yang tidak bisa kita ubah. Paham? Masa lalu bisa diubah? Tidak bisa. Tetapi sudut pandang kita terhadap masa lalu bisa diubah? Bisa. Kita fokus pada yang bisa diubah atau yang tidak bisa diubah? Jujur. Kita fokus pada situasinya. Yang jelas-jelas tidak bisa diubah. Karena kita tidak bisa memfokuskan mana yang bisa diubah, mana yang tidak bisa diubah. Harusnya fokus pada yang bisa diubah. Yang bisa diubah sekali lagi adalah masa lalu tidak bisa diubah. Peristiwanya sudah terjadi. Tetapi cara pandang kita terhadap masa lalu bisa kita ubah. Kapan? Sekarang. Demi untuk kesejahteraan batin saya hari ini, saya ubah cara pandang saya terhadap masa lalu. Ternyata semua orang yang menghalangi jalan saya di masa lalu adalah jalan dari Tuhan buat saya, bukan penghalang. Begitu diubah, langsung kita jadi damai.
Pikiran yang tenang, itulah pikiran yang kuat. Miliki pikiran yang tenang, karena di situ ada kekuatan. Pikiran yang tidak tenang, di situ ada kekacauan, di situ ada kelemahan. Lihat pikiran yang lemah. Maka orang yang pikirannya lemah, yang dibicarakan pasti masa lalu. Orang yang pikirannya kuat, yang dibicarakan adalah ide-ide, gagasan-gagasan yang bisa dilakukan hari ini, yang bisa memperbaiki kehidupan dia hari ini dan ke depan. Hadirin, setiap momen adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Saat ini momen bukan? Momen. Bersyukur gak Bapak Ibu hari ini bisa bangun? Bersyukur gak hari ini punya hari baru? Bersyukur gak hari ini punya kesempatan baru? Untuk apa? Ingat, semua kesempatan yang Allah berikan untuk memperbaiki diri. Makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah masa depan. Dan masa depan yang menentukan adalah hari ini. Tidak mungkin masa depan kita tiba-tiba menjadi baik kalau kita tidak melakukan apa-apa hari ini. Karena waktu kita adalah hari ini, di sini, sekarang. Jadi sekarang kita sudah tahu cara membebaskan diri dari penderitaan ilusi. Ternyata peristiwanya sendiri tidak apa-apa dan netral. Tetapi reaksi kita terhadap peristiwa, itulah masalah saya. Jadi membebaskan dari penderitaan ilusi berarti mengubah reaksi terhadap peristiwa. Karena kenyataannya tidak apa-apa. Tapi reaksi kita terhadap kenyataan, itulah yang jadi apa-apa. Bisa sekarang cara membebaskan dari penderitaan ilusi? Yuk, mulai mengendalikan dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.